Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Lailatul Hafizah dengan NIM B119465 kelas J, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan dosen pengampu Bapak Ivan Fauzani Raharja SHMH pada mata kuliah Hukum Sumber Daya Alam. Nah, teman-teman semua, di video kali ini saya akan membahas mengenai pengaturan sumber daya alam di bidang kehutanan. Seperti yang kita ketahui bahwa pengaturan sumber daya alam tidak terlepas dari regulasi peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam sektor kehutanan, regulasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Latar belakang lahirnya undang-undang ini adalah karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan, Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8 sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip penguasaan dan pengurusan hutan dan tuntutan perkembangan keadaan sehingga harus diganti. Di dalam undang-undang ini, Pasal 1 yang dimaksud dengan kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Kemudian, yang dimaksud dengan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Kemudian, kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Di dalam undang-undang ini juga disebutkan berbagai macam hutan, yaitu hutan negara, hutan hak, hutan adat, hutan produksi, hutan lindung, dan terakhir adalah hutan konservasi. Pengaturan yang kedua adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Latar belakang lahirnya undang-undang ini adalah bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan tidak mengatur mengenai kelangsungan perizinan atau perjanjian pertambangan yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang tersebut. Hal ini tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum di dalam berusaha di bidang pertambangan yang di kawasan hutan, terutama bagi investor yang telah memiliki izin atau perjanjian sebelum berlakunya undang-undang tersebut, sehingga dapat mengatakan pemerintah dalam posisi yang sulit dalam mengembangkan iklim investasi. Latar belakang selanjutnya dalam rangka terciptanya kepastian hukum dalam berusaha di bidang pertambangan yang berada di kawasan hutan dan mendorong minat serta kepercayaan investor untuk berusaha di Indonesia. Pemerintah telah menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Pengaturan yang ketiga adalah Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Latar belakang lahirnya undang-undang ini adalah bahwa seperti yang kita tahu, hutan itu sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis, serta untuk menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang, bahwa telah terjadi perusakan hutan yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, bahwa perusakan hutan terutama berupa pembalakan liar, penebangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian pada negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional. Kemudian, perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak sangat luar biasa, terorganisasi dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat, sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang mampu dan kuat untuk menjamin efektivitas penegakan hukum. Jadi, oleh karena itu, upaya pemberantasan perusakan hutan melalui undang-undang ini dilaksanakan dengan mengedepankan azas keadilan dan kepastian hukum, keberlanjutan, tanggung jawab negara, partisipasi masyarakat, tanggung jawab gugat, prioritas, serta keterpaduan dan koordinasi. Selanjutnya, pembentukan undang-undang ini selain memiliki aspek represif juga mempertimbangkan aspek restoratif yang bertujuan untuk: yang pertama adalah memberikan payung hukum yang lebih tegas dan lengkap bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pemberantasan perusakan hutan sehingga mampu memberikan efek jera bagi pelakunya. Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait melalui lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dalam upaya pemberantasan perusakan hutan. Yang ketiga adalah meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan, terutama sebagai bentuk kontrol sosial pelaksanaan pemberantasan perusakan hutan. Yang keempat adalah mengembangkan kerjasama internasional dalam rangka pemberantasan perusakan hutan secara bilateral, regional, ataupun multilateral. Dan yang kelima adalah menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian hutan dan tidak merusaknya lingkungan serta ekosistem yang ada di sekitarnya guna mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Nah, pengaturan yang keempat adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan. Latar belakang lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2001 ini adalah berimplikasi pada reformulasi kebijakan dan strategi pembangunan kehutanan di daerah. Tentunya, kita berharap kemudahan investasi yang diberikan dengan berlakunya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan cipta kerja yang dapat memperkuat sistem sosial setempat, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, dan menjamin kelestarian sumber daya hutan. Berikut dapat kita lihat rekapitulasi luas kebakaran hutan dan lahan per provinsi di Indonesia
dari tahun 2016 sampai dengan 2021. Meskipun kasus perusakan hutan dalam hal pembakaran hutan dan lahan sudah menurun, namun tentunya masih diperlukannya payung hukum dalam bentuk undang-undang agar perusakan hutan yang terorganisasi dapat ditangani secara efektif dan efisien, serta pemberian efek jera kepada pelakunya dan juga memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang tinggal di dekat hutan. Tentunya hal ini akan bertujuan meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat tersebut akan bahayanya kebakaran hutan dan lahan yang berdampak buruk bagi kehidupan banyak